Ya, alhamdulillah bahwa kita hadir secara virtual bersama saya. Yang saya hormati seluruh pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang berada di sebelah saya. Nah ini ya, alhamdulillah Bu Ketua Dharma Wanita hadir secara virtual bersama saya di samping saya. Yang saya hormati seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang hadir, ada Bu Jali, Bu Sri Enda, Bu Mastur, dan semua yang hadir. Mohon maaf, belum bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati Kepala Man 2 atau Ibu Ketua Dharma Wanita Man 2 Banyuwangi sebagai tuan rumah. Juga Ibu-Ibu Ketua Dharma Wanita Unit Persatuan Madrasah Negeri yang tergabung dalam kegiatan yang sesi 2 pada kesempatan kali ini, dan tentunya juga para ibu-ibu kader dan juga duta ya, moderasi beragama yang hari ini hadir, yang akan dikukuhkan yang luar biasa. Hadirin semua yang senantiasa mendapatkan hidayah dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahim dalam rangka kegiatan pengukuhan ya. Dalam rangka kegiatan pengukuhan kader dan duta Dharma Wanita Kabupaten Banyuwangi, khususnya untuk madrasah negeri yang ada di wilayah selatan, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salat salam kita tetap terlimpahkan pada Tuhan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak dan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini pertama kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas terselenggaranya acara pengukuhan kader dan juga duta pada siang hari ini di Man 2 Banyuwangi, yang tentunya ini adalah membanggakan bagi kita semua. Dan mohon maaf saya tidak bisa hadir beserta Ibu Ketua Dharma Wanita secara langsung, namun kami hadir secara virtual dari Tanah Suci di Makkah Al-Mukarramah, karena kami masih menunggu kepulangan. Insya Allah nanti tanggal 16 hari Minggu sore kami akan terbang ke Indonesia dan sampai di Surabaya insya Allah hari Senin pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan kali ini kami bangga, kami senang bisa mengikuti acara meskipun secara virtual, sehingga kami berharap moderasi beragama di Kabupaten Banyuwangi akan benar-benar bisa kita laksanakan secara maksimal. Dan tentunya kami tidak bisa sendiri yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, kami beserta panjenengan semua, terutama yang ada di madrasah. Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku bangsa, termasuk banyak bahasa dan juga banyak adat istiadat. Ini kalau kita tidak jaga, kalau tidak kita istilahnya kelola bersama, kita tidak pertahankan bersama, maka akan mengkhawatirkan di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, Kementerian Agama melalui Bapak Menteri Agama ini mempunyai program yaitu yang namanya moderasi beragama, di mana salah satu cara untuk merawat dan mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan adanya moderasi beragama. Di Indonesia diakui beberapa agama, ada Islam, ada Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Semua memiliki tokoh-tokoh umat beragama, yang tentunya juga para pemeluk umat beragama. Ada mayoritas, ada
minoritas. Nah, dalam hal ini kita tidak melihat di situ agamanya apa, tetapi yang kita kembangkan di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga keutuhan dan juga bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kami di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi beberapa waktu yang lalu sudah kita kukuhkan ya para Bunda Modis yang tentunya ini adalah menjadi kader-kader, menjadi pioner-pioner moderasi beragama melalui Dharma Wanita Persatuan yang akan terus kita kembangkan ke madrasah-madrasah negeri khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Di sini kami bangga dengan anak-anak yang terpilih, ibu-ibu guru yang terpilih. Karena apa? Tidak semua bisa. Tidak semua akan menjadi duta, akan menjadi kader. Oleh karena itu, panjenengan semua yang terpilih menjadi kader, menjadi duta, tentunya harus bersyukur bagaimana bisa memanfaatkan kesempatan menjadi kader, menjadi duta ini untuk betul-betul bisa melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan moderasi beragama yang nanti akan membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya dalam hal kehidupan beragama di Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini perlu juga saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat madrasah-madrasah se-Indonesia, bahkan dalam hal ini tentunya juga tidak ketinggal di Kabupaten Banyuwangi, akan menyelenggarakan yang namanya MATSAMA, masa taaruf siswa madrasah. Dalam pelaksanaan MATSAMA tentunya Bapak dan Ibu ya sudah hafal dengan apa yang harus dilakukan pada saat MATSAMA, sosialisasi, pengembangan wawasan dan lain sebagainya. Kemudian juga observasi. Tapi di sini di tahun ini akan kita tambahi satu hal yang terkait dengan moderasi beragama. Di mana di sini nanti terkait dengan moderasi beragama akan disosialisasikan kepada para siswa baru. Wawasan tentang moderasi beragama harus kita tanamkan, harus kita berikan kepada anak-anak kita yang baru sedini mungkin. Oleh karena itu, terkait dengan moderasi beragama, ini ada beberapa kepala madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan atau diklat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Oleh karena itu, materi yang nanti akan disampaikan pada saat MATSAMA itu kami mohon untuk disiapkan. Di mana untuk jenjang madrasah ibtidaiyah nanti kami minta materi disiapkan oleh Bapak Haris Jamroni, Kepala Min 1 Banyuwangi yang sudah di Diklat Surabaya. Untuk MTS negeri swasta nanti materi disiapkan oleh Bu Sri Endah Yulaikatul Karima, Kepala MTSN 8 yang juga sudah mengikuti diklat di Surabaya. Kemudian untuk madrasah aliyah disiapkan oleh Bapak Imam Syafi'i, Kepala MAN 4 Surabaya. Atau bisa dibantu Bapak dan Ibu Kepala madrasah lainnya yang sesuai jenjang yang sudah mengikuti diklat di Surabaya. Sehingga nanti materi-materi yang akan kita kenalkan, materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak itu sesuai dengan materi yang disampaikan pada saat diklat moderasi beragama di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Kami sudah mohon kepada Pak Kasipenma untuk dikomunikasikan dengan nama-nama yang sudah kami sebutkan, dan tentunya di sini kami juga berharap materi-materi yang nanti sudah disiapkan, ayo kita kembangkan, kita modifikasi, kita adakan inovasi di madrasah masing-masing. Khususnya di MAN 2. MAN 2 ini adalah satu-satunya madrasah aliyah atau madrasah di Indonesia yang pertama kali menyelenggarakan kemah moderasi beragama beberapa waktu yang lalu yang dibuka langsung oleh Bapak Direktur KSKK. Nah, ini merupakan kebanggaan. Bahkan ada perpustakaan moderasi beragama. Nanti sempatkan untuk mampir ke ruang perpustakaan moderasi beragama yang ada di MAN 2 Banyuwangi. Terima kasih Pak Serosi, Bu Serosi, dan juga seluruh sivitas akademika yang ada di MAN 2 Banyuwangi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pilar moderasi beragama yang di sini harus betul-betul dipegang oleh para kader, para duta,
para pelopor dan juga para pimpinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, baik pimpinan di Kemenak, kemudian di seksi, kemudian di madrasah, di KUA, dan bahkan juga di unit-unit masing-masing. Di mana para kader, para duta, kita semua harus paham bahwa ada 4 hal utama dalam pelaksanaan moderasi beragama. Di mana yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini bagaimana kita sebagai umat, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bisa ikut menjaga negara kita dengan kita komitmen kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI harga mati, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Atau kalau kita biasa membuat singkatan yang mudah untuk diingat, singkatannya adalah PBNO. P-nya adalah Pancasila, B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI harga mati, dan O-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti secara detail nanti bisa dipelajari bersama. Kemudian nanti bisa dikembangkan, dijabarkan, dijelaskan pada anak-anak kita. Itu pilar yang pertama, komitmen kebangsaan. Kemudian yang kedua, anti kekerasan dari sini. Anti kekerasan. Sekarang sudah tidak zamannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, di mana kekerasan tidak harus ditonjolkan, tapi harus dihindari. Kekerasan apa saja? Bisa jadi kekerasan fisik. Jadi pada saat matsama, pada saat kegiatan belajar mengajar, sudah tidak boleh lagi ada kekerasan dengan menggunakan penggaris, menggunakan penghapus, menggunakan tongkat dan lain sebagainya, ya tidak boleh. Bahkan menggunakan tangan pun kekerasan fisik sudah tidak boleh. Termasuk juga kekerasan melalui kata-kata. Ya, ini juga harus dihindari. Tidak boleh mengolok-olok, membuli, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang juga ada kekerasan yang berbasis digital. Melalui WA, mengolok-olok, melalui video, TikTok, dan lain sebagainya. Itu harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Tidak boleh ada yang namanya kekerasan atau anti kekerasan. Bahkan kekerasan seksual pun juga begitu, juga harus dihindarkan. Kita kenalkan pada anak-anak kita. Karena apa? Kekerasan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat. Orang-orang dekat dengan korban biasanya seperti itu. Itu yang kedua, anti kekerasan. Kemudian yang ketiga yaitu toleransi dari sini. Kalau kita di sini di madrasah itu mayoritas bahkan semua ya 100% beragama Islam. Nah, tetapi kita yang jaga toleransi adalah sesama umat Islam atau intern umat Islam. Karena dalam umat Islam itu ada beberapa paham. Ada NU ya, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada Persis, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dijaga bagaimana kita selalu bisa hidup berdampingan. Termasuk juga pada saat di luar ya, di hidup bermasyarakat kita juga antar umat beragama. Di sekitar kita bisa jadi ada yang beragama non-muslim. Nah, ini harus kita jaga, kita wujudkan, kita lakukan toleransi, saling menghargai, saling menghormati, baik dalam kehidupan maupun juga dalam rangka beribadah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah adapted dengan budaya lokal atau menghargai budaya lokal, menerima budaya lokal. Mungkin katakanlah di daerah mana itu Sambirjo ada kebudayaan tertentu misalnya, di daerah Pesanggaran misalnya, di daerah Gerajakan misalnya, di Tegal Limo misalnya, ada budaya-budaya yang di situ bisa jadi dilakukan oleh umat non-Muslim atau bahkan umat Islam sendiri. Itu harus bisa kita terima. Tidak hanya budaya dalam bentuk seni ya, tapi juga mungkin tradisi-tradisi, mungkin juga aktivitas-aktivitas yang tentunya harus saling kita hargai. Itu kita jadikan sebagai kekayaan khasanah budaya. Jadi bukan untuk kenapa itu pohon kok dibeginikan, kenapa pada saat hari raya ini kok mengadakan ini, itu, dan lain sebagainya. Saatnya bukan untuk mempermasalahkan, tapi bagaimana kita menghargai, kita menghormati, sehingga nanti dengan adanya budaya-budaya lokal akan memperkaya khasanah budaya yang ada di Banyuwangi khususnya. Saya berharap para kader, para duta
nanti akan betul-betul bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi guru yang ditunjuk, siswa yang ditunjuk harus betul-betul kelihatan actionnya. Tidak seperti yang lain. Ini duta kok mosok sama dengan yang bukan duta. Nah, nanti silahkan berkreasi, silahkan berinovasi sesuai dengan rambu-rambu yang nanti sesuai dengan materi dan tentunya didukung oleh kepala madrasah, dan itu dalam rangka untuk mewujudkan moderasi beragama di Kabupaten Banyuwangi khususnya di masing-masing madrasah. Dan kemudian pada saat ini juga perlu saya sampaikan di sini Nun Sewu, ibu-ibu ketua Dharma Wanita, mungkin juga ada bapak-bapak atau ibu-ibu kepala madrasah yang hadir ya, atau nanti bisa disampaikan. Dalam rangka Matsama, karena nanti ada satu hal yang baru yaitu moderasi beragama, kami akan meminta, karena Banyuwangi sudah identik dengan Kabupaten Literasi, kami akan minta masing-masing kepala madrasah menulis terkait dengan Matsama yang di dalamnya ada tulisan yang terkait dengan moderasi, wawasan moderasi beragama yang diberikan di madrasahnya, sehingga nanti tidak usah banyak-banyak, nulisnya cukup sekitar 3 lembar, baik negeri maupun swasta. Nah, ini kalau ada pengawas yang hadir, tolong nanti juga disebarluaskan. Kami minta masing-masing kepala madrasah, negeri, swasta, MI, SD, SMA untuk menulis tentang Matsama yang di dalamnya ada moderasi beragama. Dan dari situ nanti akan kita wujudkan dalam bentuk buku, sehingga buku nanti akan menjadi kenangan atau menjadi karya abadi bagi kita. Sungguh indahnya negara kita, Indonesia Raya, beragam suku, budaya dan agama, harmonis dan selaras berdampingan, saling hormati dalam bersyukur pada yang kuasa, taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, hidup sejahtera lahir dan batin, bersama membangun bangsa dengan ikhlas dan sebaik-baiknya.
waras berdampingan, saling hormati dalam bersyukur pada yang kuasa, taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, hidup sejahtera lahir dan batin, bersama membangun bangsa, bertekad. Dengan mengandalkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 13 bulan Juli tahun 2023, dengan resmi saya mengukuhkan saudara sebagai duta generasi beragama Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan ikhlas dan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Selanjutnya, diberikan